Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para segenap habaib, ustadz, ustadzah, para sesepuh dan segenap penyebar kebaikan di muka bumi rahimakumullah. Segenap mendengar dakwah channel, mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik, hidayah beserta inayahnya, berikan kesehatan, sehat wal afiyah, selalu diberikan loberan rizki, rizqan halalan wasi'an mubarakan, rizki yang luas, yang barakah, diberikan panjang umur, diberikan keturunan putra putri yang solih solihah, amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Perlu kita ketahui bersama, di bulan Syura ini selain banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, juga biasanya orang-orang Jawa mempertajam dengan tirakat-tirakat agar supaya keilmuannya, ilmunya semakin mantap dan semakin tajam. Ada yang berpuasa dengan puasa putih, tidak makan apapun kecuali hanya nasi putih. Ada yang berpuasa ngerowot, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Ada yang dengan berpuasa pati geni, tidak makan 24 jam sekaligus, tidak tidur ketika berpuasa itu. Ada juga yang bertirakat untuk berusaha tidak tidur di sepanjang malam. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi banyak yang beranggapan bahwasanya tidur bisa menjauhkan dari yang namanya rizki. Oleh sebab itu, nenek moyang kita sering menganjurkan agar anak cucunya untuk sering-sering melakukan tirakat di malam hari, atau istilahnya melek bengi. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi ada 6 keistimewaan orang yang mempunyai tirakat melek bengi, tidak tidur di malam hari. Tirakat malam atau melek bengi adalah suatu kegiatan mengolah batin di sepanjang malam dengan melakukan ritual-ritual tertentu seperti meditasi dan doa malam atau wirid, sehingga orang tersebut tentu saja otomatis tidak tidur di malam hari. Para pelaku melek bengi ini rela untuk tidak tidur di malam hari
dan melakukan olah batin sebagai gantinya dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Hadirin mustami'in rahimakumullah, ada beberapa keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari. Yang pertama adalah bisa mempertajam mata batin atau indera keenamnya. Melakukan olah spiritual pada malam hari akan mempermudah kita semuanya dalam menyelaraskan energi dengan alam semesta ini. Selain itu, suasana yang sepi, tenang akan membuat kita semua menjadi fokus dan sensitif terhadap medan energi yang ada di sekitar kita. Jika kita rutin melakukan doa ataupun zikir di malam hari, maka batin kita akan menjadi bersih. Kita juga akan terbebas dari kotoran-kotoran yang menutup cahaya ilahi terhadap hati kita. Hadirin mustami'in rahimakumullah, jadi ketika batin kita bersih, akan memancarkan nur ilahi, akan mudah untuk menyelaraskan antara ruh, jiwa, dan raga kita, di mana hal ini bisa membuka atau memperkuat mata batin kita. Memiliki mata batin yang kuat, tajam, sensitif, bisa melihat apa yang akan terjadi pada diri kita maupun diri seseorang yang ada di sekitar kita. Tidak selalu berarti Anda akan bisa melihat roh halus, namun bisa juga Anda akan memiliki insting dan firasat, naluri yang sangat kuat, ataupun rasa simpati dan empati yang tinggi kepada semua makhluk. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, maka dari itu dalam agama pun juga menganjurkan kita agar supaya zikir di malam hari, melakukan tahajud atau melakukan melek bengi, karena kelebihan di dalam zikir malam ini, selain sepi dari hiruk pikuk aktivitas dunia, kita bisa langsung bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kita hanya berdua, berzikir, bertasbih melalui sholat atau melalui membaca kalam-kalam ilahi, bermunajat kepada Allah, seolah-olah tidak ada yang lain kecuali hanya kita dan Allah. Maka dari itu batin kita akan bersih, hati kita akan tersingkap dari tabir-tabir noda yang ada, sehingga hati kita, naluri kita bisa tajam, bisa melihat, merasakan hal-hal yang akan terjadi kepada diri kita maupun kepada orang lain. Hadirin mustami'in rahimakumullah, keistimewaan orang yang melek bengi yang kedua yaitu bisa membangkitkan pagar gaib yang sangat kuat dalam dirinya. Ketika kita memiliki niat yang kuat untuk rutin menghabiskan malam dengan melakukan olah batin, maka dari niat itulah akan timbul suatu kelebihan-kelebihan spiritual. Salah satunya adalah munculnya perisai gaib yang kuat pada diri kita.
Hadirin mustami'in rahimakumullah, jika kita adalah seorang yang gemar ibadah atau doa, berzikir, bertasbih, melakukan tahajud, wirid, dan lain sebagainya, yang intinya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, pencipta alam semesta ini, maka kita semuanya akan memiliki benteng spiritual dan keimanan yang kuat. Meskipun tidak disadari oleh kita semuanya, akan memiliki malaikat penjaga yang aktif di 4 penjuru mata angin. Mereka akan senantiasa menjauhkan diri kita semuanya dari hal-hal yang negatif, seperti serangan gaib, baik teluh, santet, maupun serangan-serangan gaib yang lain. Maka dari itu, kalau kita rajin menjalankan melek bengi, apalagi diisi dengan zikir, bertasbih, tahajud, bermunajat kepada Allah, kita tidak akan mampu diteluh, ditundukkan, disantet melalui sihir ataupun yang lain. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi yang ketiga, orang yang tidak tidur melakukan tirakat melek malam hari bisa membangkitkan atau mengundang khodam pendamping pada diri kita. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi yang ketiga, kalau kita sering melakukan tirakat melek bengi, kita akan bisa mendatangkan khodam yang mendampingi diri kita. Jadi banyak orang yang tidak tahu jika selama ini ternyata mereka memiliki khodam dengan melakukan olah batin, olah rasa, dan laku spiritual lainnya di malam hari. Dengan tidak tidur di malam hari, bisa membangkitkan khodam pendamping di dalam diri kita yang bisa membantu aktivitas kita, bisa menjaga diri kita, bisa membisiki mata hati kita dan telinga kita. Selain karena wadah batin yang kuat, energi kita yang selaras dengan alam sebagai hasil melakukan olah batin dengan melek bengi secara rutin, juga akan membuat khodam atau pendamping kita semuanya mulai aktif dan menampakkan diri. Hadirin mustami'in rahimakumullah. Jadi sosok khodam atau pendamping yang sudah bangkit dan aktif biasanya akan terasa energinya ketika kita semuanya sedang fokus bermeditasi. Bahkan tidak sedikit yang akan muncul menemui Anda, baik secara nyata maupun melalui mimpi. Hadirin rahimakumullah, jadi lelaku spiritual kita melalui melek bengi ini, jika dilakukan secara rutin dan benar, juga dapat mengundang khodam untuk datang. Mereka hadir karena tertarik dengan keilmuan kita, entah itu ilmu agama ataupun ilmu spiritual yang lain. Jadi khodam yang datang karena tertarik dengan keilmuan. Biasanya khodam ini akan mendampingi kita sebagai pembantu dan juga sekaligus murid dari kita. Serta kebanyakan adalah khodam yang berenergi positif. Hadirin pendengar dakwah channel rahimakumullah. Keistimewaan orang yang tidak tidur di malam hari atau melek bengi adalah yang keempat, memiliki keinginan atau hajat yang mudah terkabul.
Seseorang yang terjaga dan berdoa di dalam keheningan malam pada dasarnya merupakan ibadah kepada Tuhan. Dan di saat inilah berbagai hikmah dan pengabulan doa atau permohonan banyak tercurahkan. Jika Anda sering berdoa sepertiga malam, yaitu kira-kira jam 2, jam 3 pagi, maka sinyal kekuatan doa kita akan tersampaikan dengan baik. Karena di waktu tersebut tidak banyak gangguan dari sinyal-sinyal yang lain. Begitu pula bagi kita yang memiliki kebiasaan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahajud, membaca kalamullah, berdialog dengan Allah di malam hari, maka kita akan membentuk serta memperkuat niatan hati dengan seizin Tuhan. Apa yang terdapat dalam hati kita yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin mustami'in rahimakumullah, keistimewaan tirakat melek bengi yang kelima adalah bisa memiliki rizki yang berlipat-lipat. Hal ini benar-benar akan terjadi jika kita semuanya menggunakan waktu malam kita untuk berdoa, mendoakan orang lain, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendoakan orang lain pun supaya dilancarkan rizkinya, dijauhkan dari mara bahaya, ataupun agar orang tersebut diberi kesehatan, maka doa yang sama juga akan kembali kepada diri kita. Oleh sebab itu, jika kita menginginkan rizki yang melimpah, maka sering-seringlah berdoa untuk kebaikan orang lain. Dan yang paling penting, kita semuanya harus ikhlas dalam melakukan doa munajat kepada Allah di malam hari. Mustami'in rahimakumullah, keistimewaan tirakat melek bengi yang keenam adalah lebih mudah menguasai sesuatu keilmuan. Jika Anda, kita semuanya adalah seseorang yang sedang berusaha menguasai sesuatu ilmu dalam belajar di pesantren, kuliah, atau belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu spiritual, melek bengi dan puasa adalah kuncinya untuk menguasai ilmu-ilmu yang kita inginkan. Tirakat malam atau melek bengi dan puasa selain bertujuan untuk menyucikan diri, juga memiliki maksud agar kita semuanya memiliki kemampuan untuk menahan hawa nafsu. Dengan demikian, maka wadah batin kita, jiwa kita, hati kita akan menjadi lebih bersih dan kuat. Sehingga ilmu spiritual yang kita pelajari akan mudah melebur menjadi satu dengan jiwa dan raga kita. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk menjalankan tirakat sebagaimana orang-orang yang hebat terdahulu, para aulia illah, para wali-wali Allah, para sufi-sufi Allah, orang yang dekat kepada Allah. Mereka selalu tirakat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang harinya berpuasa, di malam harinya tidak pernah tidur, mengisi malam harinya dengan berzikir, berdoa kepada Allah,
bertasbih, berdialog kepada Sang Pencipta. Apalagi di bulan Asyura ini. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mengamalkan dan menjalankan agar supaya jiwa raga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.